Baik, judul pembahasan kita adalah Yesus pasti datang kembali. Sahabat yang lalu, Pak Rudi telah membawakan satu perkabaran yang luar biasa. Apa itu? Kenakan pakaianmu. Kenapa kita harus pakai pakaian? Karena Yesus akan datang kembali. Nah, hanya untuk mengingat, saya ada kuis. Perhatikan kuis yang dulu ini untuk mengingat pelajaran kita yang lalu. Bapak sekalian, yang nomor 1, pakaian seragam apakah yang akan disiapkan umat tebusan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua? A. Seragam Pathfinder, ya. B. Seragam putih hitam seperti kami sekarang di depan putih hitam, atau C. Pakaian putih. Yang mana? C. Pakaian putih, bukan putih hitam, ya, dan juga bukan seragam Pathfinder. Jawabannya C. Lalu sekalian, alasannya apa? Wah, itu sudah sembilan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palm di tangan mereka. Pakaian putih, jubah putih, ya. Dan kita sudah tahu, saudara sekalian, jubah putih itu menggambarkan tabiat Yesus. Pertanyaan kedua, untuk mengingat, bagaimana caranya agar pakaian kita, agar tabiat kita menjadi putih? A. Dicuci dengan Vaseline pemutih, atau jangan sering dipakai supaya tetap putih, atau yang ketiga, dibasuh dengan darah. Yang mana? Dibasuh dengan darah. Dan kemarin sangat luar biasa, Pak Rudi sudah jelaskan. Ini ajaib. Kenapa ajaib? Dibasuh dengan sesuatu yang merah, malah jadi apa? Putih. Ya, saya jawabannya. Wahyu 7:14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Satu-satunya darah yang bisa membuat putih adalah darah Anak Domba. Saudara sekalian, pertanyaan yang ketiga, di mana kita harus memakai pakaian putih itu? Di mana pakaian putih tabiat Yesus itu harus kita pakai? A. Di gereja. B. Di dunia ini. C. Di surga. Di mana? Di gereja? Bukan. Di surga? Bukan. Di mana? Ternyata jawabannya adalah di dunia ini. Makanya harus sudah di dunia ini, ya. Jadi kalau kita di dunia ini pakaian tabiatnya tidak putih, terus sampai surga minta sama Yesus, ya dikasih. Sudah habis jubah putihnya. Ya, apa yang kita pelajari dari pelajaran ini? Kolose 3:8-9. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Mengapa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau sudah ditanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Alkitab. Kapan dipakainya, saudara sekalian? Sekarang. Ya, tidak boleh nunggu sampai Yesus datang, sudah terlambat. Pakai pakaian putih, tabiat Yesus itu sekarang. Caranya bagaimana? Menanggalkan dulu yang lama. Apa itu yang lama? Pakaian yang lama adalah amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita.
tanggalkan itu. Apa artinya? Copot itu, gak usah dipakai lagi. Kemudian mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Apa itu manusia baru? Mari kita lihat selanjutnya. Jadi pakainya sekarang. Manusia baru yang harus dipakai sekarang adalah seperti ini. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah pakaian baru. Pakaian baru apa itu? Pakaian Yesus. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, damai sejahtera, mencintai firman Allah, dan selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan. Itulah pakaian baru yang harus dikenakan. Di mana? Sekarang, di dunia ini. Ini tidak akan kita peroleh di surga. Ini kita bawa dari dunia ini. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu, di atas yang buahnya ini, ayat 12 sampai 17, disimpulkan satu. Di atas semuanya itu, kenakan apa? Kasih. Kenapa? Karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Tidak hanya mempersatukan kita, tapi kasih itu menyempurnakan. Inilah tabiat Kristus. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Terus sekalian, sebelum ke sana, kita ingat ayat yang sudah dibacakan Pak Rudi sahabat yang lalu. Di Zakaria 3:3, Yosua mengenakan pakaian kotor pada waktu menghadap di hadapan malaikat itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani. Apa perintahnya? Tanggalkan pakaian kotor itu. Lepas itu jubah Yosua yang kotor. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadanya. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Terus sekalian, pelajaran kita apa? Yang pertama, saya dan saudara untuk melepaskan jubah kotor itu tidak bisa. Saya dan saudara untuk menanggalkan manusia lama tidak bisa. Itulah sebabnya perintah yang diberikan kepada orang-orang lain, tanggalkan pakaian kotor daripadanya. Dia tidak berkata kepada Yosua, lepaskan jubahmu yang kotor, tetapi dia katakan perintah, tanggalkan itu jubah yang dipakai. Kita tidak sanggup melepaskan, menanggalkan manusia lama. Kita tidak sanggup menanggalkan manusia lama, apalagi mengenakan pakaian yang baru. Itu pun dilakukan oleh Yesus. Ya? Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Yesus juga yang melakukan. Kalau kita menyadari saya dan saudara tidak dapat meninggalkan manusia lama dan menggantinya dengan manusia baru, maka betapa dekatnya kita harus hidup dengan Yesus. Betapa luar biasanya kita harus bergantung kepada Yesus, agar Yesus menanggalkan pakaian hidup lama kita dan mengganti hidup kita dengan kehidupan yang baru. Dan itu terjadi di dunia ini. Baik, kalau begitu pertanyaan untuk pelajaran hari ini, mengapa kita harus memakai pakaian putih atau pakaian Kristus sekarang ini? Kenapa nggak nanti nunggu Yesus datang? Kenapa nggak nanti nunggu di surga ganti pakaiannya? Kenapa harus sekarang? Sekalian, inilah jawaban dan pelajaran kami. Karena Yesus datang seperti apa? Pencuri. 2 Petrus 3:10.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yesus tidak jadi pencuri, tetapi kedatangannya seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia ini akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kenapa saya harus mengenakan pakaian baru sekarang? Karena saya tidak tahu kapan Yesus datang. Dia datangnya tiba-tiba. Kalau saya menunda, kalau Yesus datang besok, padahal rencana saya untuk mengganti pakaian lama, untuk bertobat, itu minggu depan. Ternyata Yesus datang besok, terlambat. Apalagi kalau rencana kita kembali kepada Allah tahun depan, ternyata datangnya bulan depan, terlambat. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Oleh karena itu, saat ini juga kita harus menyerahkan diri kepada Yesus, agar Yesus menanggalkan manusia kita, menggantinya dengan manusia baru. Saudara sekalian, ini alasannya, karena Yesus datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, Yesus berkata begini, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat 15. Berbahagia dia yang bagaimana? Yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya. Kenapa berbahagia? Kalau tahu kita berjaga-jaga dan pakaian kita tidak putih, tabiat kita tidak tabiat Yesus, kita segera datang pada Yesus agar dia menggantinya. Kalau tidak, terlambat. Berbahagia yang berjaga-jaga, berbahagia yang memperhatikan pakaian. Pakaian apa ini? Bukan pakaian yang saya pakai, tetapi tabiat saya. Berbahagialah saya kalau saya berjaga-jaga dan memperhatikan kelakuan saya. Apakah sudah setuju dengan Yesus atau tidak? Kalau belum, saat ini saya harus berdoa, karena dia datang seperti pencuri. Saudara sekalian, menariknya begini. Kalau Yesus datang seperti pencuri, yang pertama, yang kedua, Yesus memberikan gambaran bahwa kedatangannya itu sama seperti zaman Nuh. Mari kita baca Lukas 17 ayat 26-27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh dan yang akan terjadi menjelang Yesus datang? Mereka makan, mereka minum, mereka kawin, mereka dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah yang membinasakan. Apa itu? Hari ini saya membawa kepada pemikiran yang sederhana, bukan yang rumit. Apa maksudnya? Mereka makan di zaman Nuh, mereka minum di zaman Nuh, mereka kawin, mereka dikawinkan. Apa itu? Air bah itu datang pada saat mereka menjalani hidup normal seperti biasa. Gak ada tanda-tanda. Semuanya bukan tanda-tanda ya. Kebiasaan makan dan minum sehari-hari dilakukan. Ada pesta pernikahan, jalan terus. Hari-hari seperti biasa. Kemudian, oleh karena itu, karena harinya tidak diketahui, semua masih makan dan minum, masih ada pesta pernikahan. Kalau gitu bagaimana? Berbahagia dia yang berjaga-jaga, berbahagia yang memperhatikan pakaiannya. Walaupun masih hidup normal, makan dan minum, walaupun masih hidup normal, kawin, tetapi perhatikan pakaianmu. Kenapa? Karena datangnya air bah tiba-tiba, karena datangnya Yesus tiba-tiba. Kemudian, saudara sekalian, Yesus juga memberikan gambaran selanjutnya di Lukas pasal 17 ayat 28 dan 29. Sama saudara sekalian. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot.
Kalau di zaman Nuh, makan, minum, kawin, apa di zaman Nuh? Sama. Mereka makan dan minum kehidupan sehari-hari. Mereka membeli dan menjual kehidupan pasar sehari-hari. Mereka menanam dan membangun seperti hari-hari biasa. Mereka tetap bercocok tanam di sawah dan kebun dan membangun rumah seperti hari-hari biasa. Saudara sekalian, dan tiba-tiba hujan api dan belerang membinasakan mereka. Gambaran apa ini? Sodom dan Gomora dihancurkan pada saat orang menjalani hidup normal seperti biasa. Air bah datang pada saat orang menjalani hidup normal seperti biasa. Dan lebih menunjukkan lagi, oleh karena itu berbahagia yang berjaga-jaga, berbahagia yang memperhatikan pakaiannya. Kenapa? Kedatangannya tiba-tiba, tidak ada orang tahu, semua sedang normal seperti biasa. Baik, Lukas 17:30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Apa yang terjadi pada saat Yesus akan datang? Matius 17, ini bukan Matius, tapi Lukas 17 ayat 26 sampai 36. Apa di sana? Diulang. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi pada saat manusia hidup biasa. Mereka masih makan, mereka masih minum. Pada saat manusia masih menyelenggarakan pesta pernikahan dan niat untuk kawin. Tetap pada saat ada pasar, kita belanja, kita menjual, dan kita membeli seperti biasa. Yesus akan datang di hari yang biasa pada saat orang sedang membangun. Kemudian dikatakan di sini, mereka ada di atap rumah. Mari kita baca di Lukas pasal 17, ya, ayat yang ke-31. Barang siapa pada hari itu sedang diperangkan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, jangan dia turun untuk mengambilnya. Apa ini? Terus sekalian, atap rumah di zaman Yesus itu menarik. Atap rumahnya tidak seperti ini, tetapi atap rumahnya cor, rata. Dan di atap rumah ini dijadikan tempat serbaguna untuk penampungan air kalau musim hujan. Di situ juga dipakai untuk menanam tanaman rumah, sayur dan sebagainya di atap rumah. Di atap rumah juga di zaman Yesus digunakan untuk tempat berdoa. Masih ingat terus pada waktu dia menerima penglihatan di mana? Di atap rumah. Dia sedang berdoa. Ya, tidak ada atap yang lain. Dia langsung melihat ke langit. Waktu Daniel berdoa di mana? Di atap rumah. Ya. Kemudian masih ingat perkataan yang sangat luar biasa di Alkitab? Lebih baik tidur di atap rumah daripada tinggal dengan perempuan yang cerewet yang ada. Apa artinya? Lebih baik tidur di atap rumah. Ya, ini dia. Jadi atap rumah, gedung serbaguna, lantai serbaguna. Saudara sekalian, kalau begitu, Yesus datang pada saat kegiatan atap rumah seperti biasa. Kemudian apa lagi? Bekerja di ladang, menanam seperti biasa. Apalagi kedatangan Yesus, ada yang sedang tidur pulas, ya? Kalau begitu, seperti biasa, hari-hari seperti biasa. Ada sedang dua perempuan yang sedang bekerja seperti biasa. Tetapi yang menarik, semuanya ini saudara sekalian, dua orang tidur yang satu diangkat, bukan menghilang, tidak. Yang satu yang berpakaian putih, yang satu yang berpakaian Yesus diangkat, yang lain tidak. Yang di ladang, dua orang sedang bekerja di ladang, yang satu berpakaian Yesus, yang satu tidak. Yang satu diangkat saat Yesus datang, yang lain tidak, dan seterusnya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya karena Yesus datang seperti zaman Nuh, hari-hari biasa, makan minum kawin. Karena hari kedatangan Yesus sama seperti zaman Lot, makan minum kawin jual beli. Karena hari kedatangan Yesus sama seperti zaman Lot,
menanam di ladang, tidur seperti biasa, bekerja seperti biasa, maka berbahagia yang berjaga-jaga dan yang selalu melihat pakaiannya. Apakah hidupku ini cocok atau sedang menyeleweng dari Yesus? Selalu memperhatikan pakaiannya. Kalau kita dapati kita sedang menyeleweng, langsung ditolak. Kenapa? Karena Yesus datangnya seperti pencuri. Saudara sekalian, mari kita lihat mengapa Yesus datang dengan tiba-tiba. Apakah Yesus tidak mau semua orang selamat? Ya? Apa Yesus tidak mau semua orang selamat? Mari kita lihat 2 Petrus 3:9. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun kita yang duduk di sini menganggap sebagai kelalaian, tetapi Yesus itu sabarnya karuan, ya, terhadap kita. Untuk apa? Karena Dia menghendaki jangan ada di antara saudara dan saya yang duduk di gereja ini binasa. Dia sabar kepada kita agar pada saat kita melihat pakaian kita tidak putih lagi, tabiat kita tidak putih lagi, kita bertobat. Dia sangat sabar kepada saya dan saudara. Oke, kalau gitu, mari kita lihat kehidupan zaman Nuh. Karena Yesus katakan seperti zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 3. Kasih Allah di zaman Nuh nyata sebesar. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya, ini dia, tetapi umurnya akan 120 tahun lagi. Apa artinya? Sejak firman itu disampaikan oleh Allah, Dia memberikan waktu berapa lama? 120 tahun. Kalau begitu, panjang gak kesempatan diberikan Allah? Panjang, 120 tahun. Bagaimana dengan kita? Apakah Allah memberikan kesempatan yang panjang bagi saudara dan saya? Panjang. Bagi saya, Yesus sudah memberikan kesempatan itu agar saya bertobat 43 tahun. Ya, menurut saya 43 tahun. Dia juga sudah memberikan kepada saudara kesempatan untuk bertobat. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 1 tahun. Dia begitu mengasihi kita. Dia pandai sabar. Saudara sekalian, dan Yesus datang di waktu yang tidak kita ketahui. Bagaimana keadaan zaman umurnya 120 tahun. Tuhan memberi waktu 120 tahun. Tuhan mengkhotbahkan pekabaran tentang air baru, live, langsung, siaran langsung melalui pembuatan bahtera yang dilakukan oleh Nuh. Saudara saya 120 tahun. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kalau gitu mari kita lihat sekarang pelajaran yang menarik. Kejadian 7:11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu lalu terbelah. Apa yang terbelah? Segala mata air di samudera raya yang dahsyat dan terbuka tingkap-tingkap langit. Apa yang terjadi? Hujan. Hujan yang tidak hanya dari atas, tapi meluap dari bawah. Terus sekalian, Manado tenggelam berapa hari hujan? Hanya beberapa hari. Manila tenggelam 2 tahun yang lalu 8 hari hujan. Kalau hujannya 1 minggu dari atas dari bawah, kira-kira bagaimana? Surabaya tenggelam. Kalau hujannya 2 minggu, bagaimana Surabaya? Hujan deras dari atas dan bawah. Dan kelihatan. Bagaimana kalau hujannya 3 minggu? Bagaimana kalau 1 bulan hujan deras atas bawah? Apa yang terjadi dengan Indonesia? Tenggelam. Bagaimana kalau 40 hari hujan tidak pernah berhenti siang dan malam dari atas dan dari bawah? Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti sekalian. Ini yang terjadi. Ayat 12 Kejadian pasal 7.
hujan lebat meluap air di seluruh bumi, seluruh bumi. Gak ada tempat yang tidak dihujani, semua hujan. Tidak ada mata air yang tidak meluap, seluruhnya meluap. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Hasilnya bagaimana? Ayat yang ke-19 dan 20. Air menutupi gunung yang tertinggi. Berapa tingginya? Gunung tertinggi tenggelam 15 hasta atau 6,75 meter. Gunung tertinggi gunung apa? Kita cari gunung yang tertinggi. Gunung yang tertinggi itu dari puncaknya ke permukaan air 6,75 meter. Tidak kelihatan. Dunia ini benar-benar tenggelam oleh air. Terus sekalian, kemudian akibatnya apa? Akibatnya ayat 21 sampai dan 23. Maka matilah semua yang hidup. Siapa yang mati? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan burung. Loh, burung kok mati? Iya, kenapa? Kehujanan 40 hari 40 malam. Tidak ada tempat untuk hinggap, mati semuanya. Saudara sekalian, kemudian ini kabar baiknya. Kenapa? Ternyata tidak semua mati. Kejadian 7 ayat 23. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera. Nuh gak mati bersama semua yang tinggal di bahtera. Siapa aja yang tinggal di bahtera? Ini dia. Ayat 13. Nuh, istrinya, istri Nuh, bukan istri orang lain, istrinya Nuh, Sem, Ham, Yafet, istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet. Tidak membawa istrinya orang lain sama sekali. Semuanya setia, satu keluarga. Ayat 13. Kemudian apa lagi? Luar biasa. Binatang berpasangan, 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram, masuk semua ke bahtera. Sekarang pertanyaannya, mengapa hanya Nuh dan keluarga? Pertama, Kejadian 7 ayat 1. Ini adalah alasan kenapa hanya Nuh dan keluarga yang sama. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapan di antara orang zaman ini. Saudara sekalian, kenapa Nuh selamat dari bahtera dari air bah? Karena Nuh memakai pakaian putih. Hidupnya bertabiat Kristus, benar di hadapan Allah. Yang kedua, mengapa hanya Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah padanya, dan dikurang, gak ditambah. Saudara sekalian, ingin selamat dari api yang akan datang Yesus datang kedua kali, lakukan seperti Nuh. Benar di hadapan Allah, bertabiat Yesus, melakukan semuanya firman-Nya tepat, jangan ditambah, jangan dikurang. Saudara sekalian, yang ketiga, Nuh itu sabar melakukan kehendak Allah. Apa bukti kesabarannya? Baik, kita lihat. Saudara sekalian, 7 hari sebelum air bah datang, mereka sudah suruh masuk ke dalam bahtera. 7 hari di dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang yang gak karuan suaranya. Sementara di luar manusia yang tidak terhitung jumlahnya sedang mengejek mereka. Tapi Nuh sabar. Dia tidak protes, dia nurut sama Tuhan. Dia sangat sabar. Apa berikutnya? Berapa lama mereka di dalam bahtera? Cukup lama, ya. 1 tahun 17 hari dalam bahtera tanpa protes. Kenapa? Masuknya pada tahun 600 bulan kedua tanggal 10. Kejadian 7 ayat 4 dan 11. Kemudian kapan keluarnya? Pada saat umur 601 pada bulan kedua tanggal 27. Berapa lama itu? 1 tahun 10 hari. Tetapi ingat, 7 hari sebelum air bah turun sudah suruh masuk. 1 tahun 17 hari tanpa protes. Luar biasa ini. Dia begitu sabar
menuruti perintah. Saudara sekalian yang berkasih dalam Tuhan, bagian terakhir seperti zamanmu. Ayat 27 Lukas 7, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Seperti zamanmu. Apa yang akan terjadi? Ini akan terjadi. Yang pertama, 1 Petrus 3:10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat. Kalau dulu dunia ini tenggelam dengan air, maka nanti dunia ini tenggelam oleh air. Seperti zamanmu. Satu binasa oleh air, satu binasa oleh air. Seperti zamanmu. Kemudian berikutnya, seperti zamanmu. Saudara sekalian, Alkitab kita ini luar biasa. Bahtera itu hanya satu. Jumlah orangnya 8, jumlah binatangnya banyak. Tapi yang diperintahkan oleh Yesus untuk membangun bahtera hanya satu bahtera, tidak 2, tidak 8. Tuhan tidak mengizinkan istri Nuh bahtera sendiri, Sem, Ham, Yafet bahtera sendiri, tidak. Semuanya hanya satu. Isinya manusia dan juga binatang. Satu bahtera untuk semua. Ya. Kemudian seperti zaman Nuh, menjelang Yesus datang dua kali, dia juga hanya punya satu bahtera, tidak banyak, hanya satu. Tuhan tidak izinkan masing-masing kita membangun bahtera sendiri. Dia sudah tentukan bahteranya. Mari kita lihat, saudara sekalian, Tuhan yang merancang ukurannya, Tuhan yang merancang bentuknya, Tuhan yang semuanya. Bagaimana dengan bahtera di akhir zaman? Ini dia, bahtera di akhir zaman. Satu bahtera untuk semua. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi bagiku domba-domba lain yang bukan dari kalangan ini. Domba-domba itu harus dituntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan tergabung menjadi satu kawanan dan satu gembala. Tidak ada 2 bahtera, tidak ada 8, tidak ada ribuan bahtera, satu bahtera. Bahtera yang bagaimana? Yang dirancang oleh Tuhan sendiri, yang diukur oleh Tuhan sendiri, yang persyaratannya ditentukan oleh Tuhan. Bahtera apa itu? Bukan sebuah bangunan, tetapi sebuah kumpulan umat Tuhan. Umat Tuhan seperti apa? Yang merupakan bahtera Yesus di akhir zaman, yang Tuhan rancang. Wahyu 12 ayat 17. Bahtera ini dibenci mati-matian oleh setan. Bahtera ini berusaha untuk ditenggelamkan oleh setan, karena bahtera ini akan membawa kita tetap selamat. Dan bahtera itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya ditentukan oleh Yesus sendiri. Apa itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tidak ada bahtera lain, hanya satu bahtera di akhir zaman ini. Kemudian seperti zaman bahtera yang satu, tidak seperti yang kita bayangkan. Jendelanya juga hanya satu. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita disebutkan atap. Kejadian 6 ayat 16. Bagaimana? Buatlah atap pada bahtera itu. Tetapi sebenarnya saudara sekalian, kalau kita pelajari lebih dalam, kata atap itu berasal dari kata soha, yang berarti jendela atau window. Kurang terlalu ya, ditambahkan window. Kalau itu bagaimana? Luar biasa saudara sekalian. Dan King James Version memberikan terjemahan luar biasa. Window, sebuah jendela, satu jendela saja dalam bahtera itu. Tuhan tidak perintahkan membuat banyak jendela, hanya satu jendela. Jendela itu fungsinya untuk apa? Ini dia. Sebuah jendela harus dibuat pada bahtera itu.
untuk masuknya sinar matahari dan udara segar. Kalau begitu, Bahtera di akhir zaman juga memiliki satu jendela. Apa itu jendela? Hanya satu sumber terang yang menerangi bahtera Allah di akhir zaman itu, yaitu firman Allah. Itu sebabnya Yesus tekankan di Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itulah yang disebut roh nubuat. Apa artinya? Hasil karya Roh Kudus. Apa itu? Firman Allah. Bahtera di akhir zaman ini menuruti firman Allah, menjadikan firman Allah satu-satunya petunjuk, tidak menggunakan petunjuk yang lain, hanya yang dihasilkan oleh Roh Kudus, yaitu Alkitab dan tulisan-tulisan Roh nubuat. Saudara sekalian, Tuhan yang membuat aturan, manusia tidak boleh membuat aturan sendiri pada saat di bahtera akhir zaman ini. Dan menarik, satu bahtera, satu jendela, satu pintu, satu pintu, dan pasanglah pintu pada lampunya. Ya, ini salah saya kutip ya. Tuhan yang berkuasa menutup pintu itu. Pintunya yang satu, Tuhan yang berkuasa menutup, dan Tuhan yang berkuasa membuka. Nuh bagaimana? Tidak berkuasa dia membuka, tidak berkuasa dia menutup. Oleh karena itu, bagaimana dengan bahtera di akhir zaman? Yohanes 14:16. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahtera di akhir zaman yang menurut firman Allah, yang menggunakan firman-Nya sebagai satu-satunya petunjuk, yang menurut hukumnya itu, bagaimana? Mereka yang masuk ke bahtera itu melalui Yesus Kristus. Lalu sekalian, mereka yang sudah diselamatkan oleh Yesus, dan bahtera itu akan menjaga untuk tetap selamat sampai di tempat tujuan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu lembah. Tidak banyak, tapi satu. Kesimpulan, apa yang membuat kita tetap selamat? Nuh dan keluarganya baru keluar bahtera setelah di tempat yang ditentukan dan diperintahkan keluar dari bahtera. Sebelum itu Nuh dan dari keluar 1 tahun 17 hari dia tidak keluar. Kenapa? Kalau dia keluar dia mati, dia akan binasa. Kejadian 8, 16 dan 18, keluar dari bahtera yang 16. Yang 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya setelah diperintahkan. Ingat, setelah sampai tujuan, setelah diperintahkan dari Allah. Bagaimana supaya kita selamat sampai di tempat tujuan? Saudara sekalian, ini rumusnya. Jangan keluar dari bahtera di akhir zaman. Bagaimanapun keadaannya, jangan keluar. Kenapa? Kalau kita keluar, kita binasa. Kalau kita di dalam bahtera itu, kita pasti tetap selamat. Ingat kata ini, Yesus yang menyelamatkan. Tapi untuk tetap selamat, jangan keluar bahtera. Terus sekalian, bahtera seperti apa? Penuh sesat, uyel-uyelan. Tetapi kalau nggak mau uyel-uyelan dan mau longgar keluar dari bahtera, dia kejegut, binasa. Kalaupun di bahtera di akhir zaman ini penuh sesat, baunya nggak kalah, bermacam-macam orang di dalamnya, karakter yang berbeda-beda. Saudara
luar bahtera tidak ada jaminan tetap selamat. Ada apa di bahtera? Tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Bagaimana seluruh binatang ada di situ, buang air juga di situ. Kuda kalau buang air tidak izin dulu sama Nuh, saya keluar bahtera dulu ya, buang air. Tidak, di situ. Siapa yang membersihkan? Ini dia. Mereka sangat sibuk di bahtera itu. Nuh, anak-anaknya dan menantunya tidak nganggur dalam bahtera itu. Begitu banyak pekerjaan yang dilakukan, memberi makan binatang-binatang, membersihkan kotoran-kotoran, semua dilakukan oleh mereka. Begitu sibuk, gak ada waktu lagi. Tetapi mereka tidak memutuskan keluar dari bahtera. Kenapa? Karena mereka tahu di luar bahtera tidak ada jaminan untuk tetap selamat. Saudara sekalian, kalaupun kita sekarang sudah ada di bahtera di akhir jalan, tetapi penuh dengan ketidaknyamanan, jangan keluar meninggalkan bahtera. Kalaupun begitu banyak yang harus kita lakukan, tapi tidak dihargai. Kuda tidak menghargai Nuh yang kasih makan. Anjing tidak menghargai Sem yang kasih minum. Tetapi mereka tidak keluar bahtera. Saudara sekalian, kalau kita sudah di dalam ini dan kita tidak dihargai oleh penghuni, jangan keluar. Kenapa? Di luar tidak ada jaminan tetap selamat. Saudara sekalian, apa lagi? Mereka jenuh, bayangkan dengan mertua ketemu terus 1 tahun, ya? Apa nggak konflik? Ingin menantu, ya? Tetapi mereka tidak beranjak keluar. Mereka tetap di dalam, karena mereka tahu kalau di luar bahtera tidak ada jaminan tetap selamat. Saudara sekalian, kalau di bahtera penuh konflik, karena setan bekerja siang dan malam untuk membuat kita tidak nyaman. Karena setan bekerja siang dan malam untuk membuat kita lompat dari bahtera. Saudara sekalian, jangan keluar bahtera. Karena bahtera ini ukurannya, syaratnya ditentukan oleh Yesus. Di luar bahtera lebih nyaman, tetapi tidak ada jaminan tetap selamat. Coba kita bayangkan, kalau Nuh naik ke lantai 3, lantai 2, mau kasih makan, kemudian dia kepleset contohnya, kemudian jatuh. Kalau jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 sakit nggak? Ya mungkin ada tulangnya yang remuk. Bandingkan dengan kalau Nuh jatuh dari lantai 3 langsung terjun ke air, sakit nggak? Tidak sakit. Tetapi waktu jatuh di luar bahtera yang tidak sakit itu, dia biasa. Pada saat dia jatuh tetap di dalam bahtera, tulangnya remuk contohnya, tetapi dia tetap selamat. Saudara sekalian, jangan keluar bahtera. Kenapa? Mereka tidak mau keluar bahtera karena di luar bahtera mereka biasa. Kenapa? Karena Allah yang merancang di bahtera dia berjalan. Oleh karena itu, ayat yang terakhir, kita belum sampai di tempat itu. Kita masih on the way. Kita masih dalam perjalanan sana. Jangan keluar bahtera. Karena bahtera ini seperti bahtera Nuh dirancang menurut hukum dan kesaksian Yesus oleh Allah sendiri. Kemudian setia kepada Tuhan, sabar seperti itu akan membawa kita tetap selamat. Karena Yesus datang seperti itu. Oleh karena itu, berbahagia orang yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaian. Ingat,
kita belum sampai tujuan, masih banyak ujian. Jangan keluar kota. Kalau itu bagaimana? Berjaga-jaga, perhatikan pakaian masing-masing. Jangan perhatikan pakaian tetangga. Jangan perhatikan pakaian sebelah. Perhatikan pakaian. Saya memperhatikan pakaian saya. Saudara memperhatikan pakaian saudara. Kalau kita mendapati ternyata pakaian kita tidak putih lagi, bertobat. Karena Yesus mau kita kiranya pada saat Yesus datang ke Tuhan, kita didapati berpakaian putih, kita didapati tetap berjaga-jaga, kita didapati tetap dalam bata yang dibentuk oleh Allah. Tuhan memberkati kita.